Boleh lambaikan tangan yang bersukacita siang ini. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan di siang hari ini. Kita akan lebih lagi memuliakan Tuhan. Anugerah yang luar biasa. Kita bisa memberi waktu jam makan siang kita, jam istirahat kita 1 jam untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah ini berharga di mata Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki ibadah persekutuan doa MNC Center pada siang hari ini. Dengan kasih Kristus saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Kami meneduhkan hati kami, jiwa kami dan roh kami untuk datang ke hadirat-Mu. Elohim Yahweh, kami yang hidup, yang kami kasihi dan kami rindukan di dalam kehidupan kami. Kami mau mengatakan siang hari ini, ya Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mencintai Engkau Tuhan. Kami mencintai Engkau lebih dari apapun. Kami belajar mengutamakan Tuhan. Kami buktikan dalam ibadah ini, kami mau memberi yang terbaik. Kami akan membuktikan setelah ibadah ini, kami akan menjadi manusia yang lebih baik, mengasihi Tuhan, menjadikan Tuhan kepentingan kami. Saat kami kerja, saat kami bergerak, saat kami berpikir dan berkata, kami akan sinkronisasikan dengan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jika terdapat celah, cacat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, minta ampun Bapa, supaya kehidupan kami boleh dinikmati oleh Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa syukur kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita angkat satu pujian. Makin mengerti, makin cakap untuk mengerti cara Tuhan mengasihi kita melalui pujian ini. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku.
pujian ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita akan mengalami kuasa kasih Tuhan. Tetap tinggal berdiri. Haleluya. Naikkan syukurmu bagi Tuhan, Dia layak menerimanya. Yes, come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau ganti hanya untukmu. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur. Kembali katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau ganti. Jemaat katakan, yes, come on, haleluya, come on, naikkan syukur bagi Tuhan, haleluya. Dibebaskan, come on, masih jemaat katakan, takkan berhenti, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau ganti hanya untukmu. Hidup yang kau ganti hanya untukmu. Hidup yang kau ganti hanya untukmu. Haleluya. Pengen lama, cuma jam istirahat cuma 1 jam ya Bapak Ibu ya. Kita akan memberi waktu yang lebih baik lagi buat kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kembali teduhkan jiwa kita, hati kita, tenangkan diri kita pada siang hari ini, agar Roh Kudus bekerja lebih dahsyat lagi, mencerdaskan kita untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kita menjadi manusia pemenang di dalam melakukan kehendak Bapa di sorga. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi
Yesus bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, dengan kasih Kristus kami mengundang Bapak Pendeta Prapto untuk bisa kami ubah. Terima kasih. Tanda mujizat sertai ucapan syukur kami kepadamu, pernyataan iman kami kepadamu, Allah yang sempurna, yang selalu mengawal kami, memberkati kami, menyertai kami. Bahkan setiap waktu kami datang memohon pengampunan, Engkau adalah Bapa yang selalu memberikan pengampunan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk segala rahmat yang Kau berikan, untuk waktu yang Kau berikan pada kami, di mana hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan, meluangkan waktu untuk beribadah kepadamu. Sungguh anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berkati hati kami, berkati hamba secara khusus Tuhan. Karena firman ini juga bermanfaat untuk hamba secara pribadi. Bukan untuk yang mendengar, tetapi sebagai hamba-Mu ini Tuhan, hamba juga memerlukan firman ini. Terima kasih Bapa. Kami siap terima berkat firman Tuhan. Diberkatilah setiap kami semua di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Sehat ya? Puji Tuhan ya, sehat. Mengucapkan terima kasih secara khusus ya. Pertama kepada Bapak Chris sebagai ketua, Bapak Steven ya sebagai pendoa yang luar biasa, Kak Glena, Ibu Inge ya sebagai teman di ibadah dan juga di sini juga ya. Puji Tuhan, saya tidak akan memperkenalkan diri terlalu lama karena mungkin sebagian sudah ada yang tahu dan seperti biasa
Sedikit, nama saya adalah Pendeta Prapto, saya pelayanan di GIA Pegangsaan, dan hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan firman Tuhan terkait dengan prinsip kehidupan seorang penjala manusia. Maaf, tadi saya dapat informasi katanya boleh lepas masker ya. Jadi saya coba buka masker dan jangan kaget karena sebenarnya wajah saya bercahaya dan cakep sekali ya. Hati-hati ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Temanya sangat menarik sekali ya, karena terkait dengan penjangkauan jiwa. Bagi orang Kristen, ini adalah satu tugas yang mutlak harus dilakukan. Nah, kalau zaman dulu, zaman peristiwa Yesus ada di dunia, semua orang itu wajib untuk berani menyerahkan hidupnya. Bukan berarti sekarang juga nggak berani. Tetapi Tuhan sudah memberikan wacana dalam kehidupan umatnya, dalam firman Tuhan yang kita baca, hidup cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Di masa gereja mula-mula, itu Tuhan memang menggerakkan para murid untuk membara dan memberitakan Injil, dimulai dari Yerusalem terlebih dahulu. Lalu kemudian berkembang sampai pada masa sekarang kita ini, zamannya sudah berbeda. Ada firman yang mengatakan, hiduplah engkau seperti ular, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Artinya ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berniat untuk menjangkau jiwa-jiwa, kita harus menggunakan hikmat yang daripada Tuhan. Tidak bisa seperti yang mungkin Bapak-Ibu Saudara atau teman-teman memperhatikan yang ada di Amerika sekarang, yang kor-kor di YouTube ya, yang minta dipulangkan ke Indonesia ya, lalu kemudian caranya adalah cara yang kurang elok sekali sebagai anak-anak Tuhan. Coba perhatikan, kapan Yesus menjelekkan kepercayaan orang lain? Cari di Alkitab. Kapan Rasul Paulus ketika menjangkau jiwa-jiwa menjelekkan kepercayaan orang lain? Cari di Alkitab, nggak ada. Kapan para rasul menjangkau jiwa-jiwa menjelekkan atau menyerang keyakinan orang lain? Nggak ada. Semuanya dijawab dari kebenaran firman Tuhan sendiri. Dan hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita semuanya, hendaklah kita menjadi penjala manusia yang elok, yang memiliki prinsip hidup yang memuliakan nama Tuhan. Dan saya ketika mendengar tadi cerita dari Pak Kris ya, terkait dengan Bapak Haritanu ya, di mana beliau sebagai pimpinan di sini ya, mengatakan bahwa di sini itu ibadah tidak boleh dilewatkan. Di sini tempat untuk beribadah yang mencarikan adalah beliau. Artinya ibadah kepada Tuhan sangat dihormati bagi beliau. Beliau membentuk kita untuk benar-benar berserah kepada Tuhan. Dan kalau ada pertemuan, tempat ini dipakai oleh pertemuan yang penting, ibadahnya tidak di-skip, tapi dicarikan tempat lain. Artinya ibadah harus tetap ada. Ini adalah satu prinsip yang luar biasa. Prinsip yang mengandalkan Tuhan. Dan kita juga sebagai orang yang bekerja di sini harus bersemangat untuk beribadah. Karena apa? Pimpinannya saja takut kepada Tuhan. Bagaimana kita yang bekerja di tempat ini dan kemudian mendapat berkat bertempat ini, lalu kemudian kita beribadahnya ogah-ogahan. Bayangkan. Kalau kita mau memiliki berkat yang istilahnya seperti beliau yang diberkati Tuhan juga, maka kita juga harus bersemangat dalam beribadah. Nah, saya tidak akan membahas mengenai ibadah, tetapi prinsip kehidupan penjala manusia itu seperti apa? Ya, saya cuma dapat waktu 30 menit, mungkin saya tidak akan habiskan semuanya. Nah, saya akan mengajak kita semuanya untuk membuka di dalam Injil Yohanes pasal terakhir 21 ya. Di sini beliau, kalau menurut saya, terkait dengan penjangkauan jiwa, penjalaan manusia, penjala jiwa, ya, itu beliau adalah yang nebar. Ya, nebarnya dengan apa? Membuka lapangan kerja. Lapangan kerja apa semuanya di sini isinya Nasrani semua? Enggak kan? Nah, lalu kemudian yang mengelola hasil dari penjalaan itu siapa? Kita. Nah, kita punya prinsip yang harus dilakukan. Apa itu? Mari kita lihat. Injil Yohanes 21 ayatnya yang ke-20 sampai 24. Nanti 23 kita lewati aja karena itu penjelasan ya. Yohanes 21 ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-24. 23, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka
sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Hanya ada 2 poin saja yang akan saya bagikan buat kita semuanya terkait dengan prinsip kehidupan orang yang mau menjadi penjala manusia. Tentunya kita sebagai orang-orang yang sudah, maaf Bapak, boleh saya jalan-jalan? Boleh. Takutnya harus di sini terus ya. Nah, lalu kemudian bagi saya ketika saya merenungkan tema dan juga ayat ini sangat penting buat kita. Karena apa? Di dalam kehidupan Kristen, di dalam pelayanan sendiri, di kalangan para murid Yesus sendiri, ternyata ada konflik. Konfliknya apa? Tadi ada 3 tokoh. Pertama Yesus, kedua Petrus, yang ketiga siapa? Mr. X, ya, nggak disebut di situ di dalam ayat yang kita baca. Konfliknya adalah selalu dimulai oleh Petrus. Kenapa? Karena Petrus orangnya suka ngomong dulu, protes dulu, ngomong dulu, komentar dulu, baru kemudian mikir. Dia suka gerusak-gerusuk kerjaannya. Lalu kemudian Yesus memperhatikan Petrus ini karakternya sepertinya perlu diarahkan. Lalu kemudian ada satu murid lagi, Mr. X tadi. Dia adalah orang yang dikatakan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus juga peduli kepada Mr. X ini. Dua-duanya diperhatikan Tuhan. Dua-duanya kadang sering berkonflik. Perhatian Tuhan kepada Petrus adalah mengarahkan. Karena apa? Suka protes. Lihat orangnya, Tuhan, apa yang terjadi dengan dia? Nanti kira-kira matinya seperti apa? Kenapa Petrus berkata demikian? Coba kita lihat di ayat yang ke atas ya, di atas. Ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara semuanya, kalau di sini kita mengikut Yesus, pernah nggak kita berdoa, Tuhan jauhkanlah yang jahat daripada saya? Selalu begitu ya? Tuhan hindarkan aku dari orang-orang jahat, betul? Tuhan jauhkan segala kecelakaan dari saya, amin? Tetapi kalau tiba-tiba Yesus berkata, nanti kamu matinya akan seperti ini, kamu akan dicambuk, kamu ini. Ada yang amin? Kalau saya belum tentu amin dulu ya. Jangan saya seperti Petrus. Iya, tapi ternyata mengkhianati Tuhan ya waktu disalib ya. Saya akan ada di depan Tuhan, tapi faktanya apa? Ternyata dicambuk ya. Enggak lah dia. Kamu anak murid Yesus, bukan. Ya. Di sini Petrus iri dengan yang namanya Mr. X. Kenapa? Sama-sama pengikut Yesus, sama-sama murid Yesus, sama-sama ikut pelayanan. Tetapi kenapa hanya saya yang dikatakan nanti matimu akan seperti ini, Petrus? Gak enak diomong tentang kematian tuh gak enak, bener gak? Saya aja nih ya, waktu lihat Instagram ada paranormal muda lah apa gitu kan, nggak sengaja lihat. Lalu kemudian prediksi orang yang akan meninggal tahun 2023. Coba ngeselin nggak coba gitu. Lalu kemudian dibilang laki-laki, aktor, multi talent, inisialnya I. Ini langsung nyari nih otaknya, siapa ya I ya, siapa ya I ya, langsung cari. Coba, ini omongan orang-orang dunia. Lah ini yang ngomong Tuhan, yang pasti terjadi. Enak nggak? Nggak enak. Makanya dia penasaran dengan si orang yang dikasih Yesus ini. Dia tanya, Tuhan apa yang akan terjadi dengan dia? Tetapi Yesus berkata apa? Kalau aku mau dia sampai aku datang dia hidup, bukan urusanmu, tetapi kamu ikutlah aku. Artinya, prinsip kehidupan penjala manusia yang pertama adalah fokus kepada Tuhan. Jangan fokus pada apa yang terjadi dengan orang yang di sekitar kita. Jangan memikirkan keberhasilan orang yang di sekitar kita. Jangan memikirkan atau jutek terhadap orang yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau orang itu adalah orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bayangkan bagaimana caranya kita akan menjangkau jiwa kalau orang yang di luar Yesus saja kita jahati, kita kepoin,
Kita orang berhasil bukannya didorong, bukannya didukung, tapi kemudian diomongin di belakang. Apa kabar dengan kebenaran Injil? Petrus ditegur Tuhan, enggak usah kepo. Dia mau mati apa enggak bukan urusanmu. Kalau kita kembali kepada prinsip tersebut, fokus kepada Tuhan, hidup kita itu pasti penuh dengan damai sejahtera. Amin. Ada di sini orang yang pernah iri? Angkat tangan. Halo. Ada yang pernah iri? Ada yang pernah tiba-tiba dengan keberhasilan temannya ngebenci, apalagi itu adalah orang yang di luar Tuhan Yesus? Ada? Pelakunya adalah yang di depan Anda sebenarnya. Dulu lah ya, sebelum bertobat. SMA, kuliah, saya benci sekali. Karena apa? Otak saya nggak bisa ngikuti kepintaran teman saya. Jadinya benci sendiri. Saya pernah waktu SD, gara-gara sering ketinggalan di sekolah. Kalau matematika itu ya, matematika siapa cepat pulang, saya cepat pulang. Saya satu-satunya yang paling pulang terakhir. Putus asa, saya cari sungai, loncat saya ke sungai. Mandi dengan pakaian, tas dan semuanya. Karena apa? Benci banget dengan teman-teman saya yang pintar. Ini bukan prinsip yang benar. Sama dengan kita semuanya jika diperhadapkan dengan orang-orang yang di sekitar kita. Selama kita tidak fokus kepada Tuhan, percayalah, damai sejahtera tidak akan tinggal dalam hidup kita. Selama kita mengurusi urusan orang seperti Petrus tadi yang mengurusi Mr. X, kira-kira nanti dia seperti apa Tuhan? Kita tidak akan menemukan damai sejahtera Allah. Bahkan kita tidak akan bisa menjangkau Bapak Haritanu yang sudah menebarkan jala dan kemudian semuanya sudah ada di sini. Satu pun tidak akan ada yang bisa dimenangkan kalau kita jadi orang yang tidak fokus kepada Tuhan. Orang yang fokus kepada Tuhan itu adalah orang yang kalau orang berhasil, dia akan berikan selamat, dia akan belajar. Dan kalau ada orang yang jatuh, walaupun itu adalah orang yang ngeselin hidup kita, kita akan tetap rangkul dia, kita akan semangati dia, dan biarlah dia melihat pancaran kemuliaan Allah dalam hidup kita. Selama kita mau fokus, kita akan selalu ada dalam damai sejahtera Tuhan. Pertanyaannya, apakah siang ini di antara kita masih ada yang belum fokus kepada Tuhan? Sehingga kalau ada orang yang diberkati Tuhan rasanya kayak, kesel banget sih kenapa dia yang diberkati Tuhan. Ngapain sih kenapa dia yang hidupnya lebih enak. Kenapa bukan saya, dan sebagainya. Seperti Petrus. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita dipersiapkan untuk jiwa-jiwa yang di luar sana. Kalau kita bukan fokus kepada Tuhan, siapa yang menjadi fokus kita? Kita dipersiapkan Allah untuk kerajaannya. Untuk bersaksi. Bukan bersaksi seperti zaman gereja mula-mula. Bersaksi dengan hikmat yang Tuhan ajarkan kepada kita. Contohnya apa? Prinsip hidup yang fokus kepada Tuhan. Ucapkanlah selamat kepada orang yang berhasil. Berikanlah semangat kepada orang yang jahat, yang jatuh, walaupun mungkin dia adalah orang yang nyebelin. Rangkullah. Sebab siapa yang akan bisa memberitakan kebenaran kepada mereka kalau bukan dari kita sendiri. Jadi orang mau jadi apa, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah fokus kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau fokus kepada Tuhan, Injil tidak akan dikabarkan keluar. Jadi kiranya poin pertama ini boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Menyadarkan kita bahwa kita harus fokus kepada Tuhan. Jangan iri, jangan membenci keberhasilan teman, jangan membanding-bandingkan diri. Sebab dengan membandingkan diri, kita tidak akan pernah bisa menikmati berkat dan anugerah serta damai sejahtera Allah Bapa. Yang kedua, ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Siapakah Mr. X ini? Ada yang tahu? Ya, Bapak Chris menyampaikan, Mr. X ini adalah Yohanes, murid Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara dipilih Tuhan untuk melakukan satu karya yang besar, kira-kira Bapak Ibu Saudara pengen gak memunculkan nama Bapak Ibu Saudara?
Kalau di antara kita semuanya diberkati Tuhan dengan karunia menyembuhkan orang lain, kira-kira pengen gak nunjukin nama? Pengen ya? Tetapi Yohanes tidak. Dia ditentukan Allah sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Dia dipilih Tuhan untuk menuliskan kebenaran Injil dan juga kitab yang akan datang, yaitu kitab Wahyu, maksudnya peristiwa yang akan datang. Tetapi di dalam Injil ini dia tidak menunjukkan dirinya. Aku Yohanes yang menuliskan. Artinya apa? Kerendahan hati Yohanes. Walaupun dia dipakai Tuhan, walaupun dia dikasihi Tuhan, walaupun dia dipilih oleh Tuhan, dia tidak menonjolkan, ini loh, ini semua saya, bukan kalian. Bukan, hanya saya yang ditentukan Tuhan. Dia tidak berkata demikian. Dia menunjukkan sikap rendah hati. Dia di dalam Yohanes 3 ayat yang 30 dia berkata, biarlah dia yang semakin besar, aku semakin kecil. Artinya, sehebat apapun saya dipakai Tuhan, sehebat apapun Allah mengasihi saya, bukan saya yang harus terlihat, tetapi Tuhan yang harus terlihat dalam hidup saya. Kerendahan hati inilah yang akan membawa kita kepada rencana Allah untuk membawa jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Berapa banyak orang yang bertobat karena melihat perbuatan orang-orang yang di dalam Tuhan, yang rendah hati, yang mau menolong, yang mau memberikan perhatian, merangkul orang lain, kemudian orang itu mau bertobat dan menerima Yesus. Banyak kejadian seperti itu, peristiwa seperti itu. Kalau kita mau menonjolkan diri dan Tuhan lalu kemudian kita taruh di belakang. Oh, ini acara berjalan dengan karena saya. Oh, ini perusahaan karena saya. Oh, ini semuanya karena saya. Allah ada di belakang. Tidak akan ada orang yang melihat kemuliaan Allah dalam hidupnya. Dan tidak akan ada yang diselamatkan atau orang pengen mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya, percayalah bahwa orang yang rendah hati itu selain dikasihi Tuhan, itu juga dikasihi oleh banyak orang. Mungkin ini si Petrus juga merasa kayak, kenapa sih semuanya kok selalu Yohanes, Yohanes, Yohanes. Mungkin Yohanes adalah orang yang kalau ada Tuhan ngomong, dia cepat nangkep. Sehingga Tuhan senang. Tuhan mungkin sering ngobrol karena, oh kalau ngomong dengan Yohanes gak banyak ngomong. Tapi kalau dengan Petrus ngomong, oh kayaknya kayak gini Tuhan. Masa sih banyak ngomongnya, banyak pertanyaannya. Sehingga ini tidak membuat Petrus berkembang. Ada di sini kalau ada tugas dari pimpinan, banyak tanya. Setelah dijelasin tapi nggak dikerjain. Ya, kita belajar. Kalau kita mau rendah hati, pasti ada berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Kalau kita mau semuanya adalah Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup saya, dalam pekerjaan saya, dalam rumah tangga saya, dalam bersosial, itu berkat yang Tuhan sediakan itu tepat pada waktunya akan Tuhan berikan kepada kita. Di luar dari konteks kekristenan. Di sini ada yang terkorla-korla? Hah? Mana bunda, gitu ya lagunya. Ada? Saya ngikutin ya. Nah, dia adalah orang yang suka live di Instagram. Lalu kemudian disarankan supaya dia live di TikTok. Tujuannya apa? Supaya dapat saweran. Ketika dia dapat saweran, ternyata dia malah merasa tidak nyaman. Karena apa? Lagi ngomong tiba-tiba ada gambar, ada bunga, ada apa. Padahal itu uang. Dia nggak nyaman. Akhirnya dia balik lagi ke Instagram. Pokoknya yang penting dia nyaman dengan hidupnya. Hingga akhirnya sekarang dia yang tadinya menghindari uang dari TikTok justru mendapatkan ratusan juta karena dia tidak mengejar itu. Artinya dia mau hidup sederhana saja. Tapi kalau yang namanya Tuhan udah tentukan ini adalah berkat buatmu, mau lari kemana, Tuhan tidak akan biarkan itu. Tuhan akan berikan kepada orang tersebut. Sama dengan kita anak-anak Tuhan. Kalau kita mau rendah hati, Tuhan yang akan mengejar kita untuk kita bisa mendapatkan pemeliharaan Allah dan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Di gereja itu banyak orang-orang yang istilahnya suka memberkati ya. Saya kalau diberkati terlalu sering itu nggak nyaman. Karena apa? Saya belajar dengan diri saya sendiri.
saya adalah hamba Tuhan, terima kasih kalau ada orang-orang yang memberkati. Tetapi kalau terlalu sering diberkati, saya menghindar. Karena apa? Nanti akan menjadi kebiasaan. Ya, pendeta itu hidupnya dari mana? Dari kasih karunia Tuhan, dari berkat Tuhan, gitu kan? Kalau ada, oh ini Pak dikasih sekali, 2 kali. Tapi kalau terlalu sering, saya merasa nggak nyaman. Ada orang waktu itu pernah memberkati saya, pertama 500.000. 6 bulan pertama, lalu kemudian berubah menjadi 1 juta, lalu kemudian berubah menjadi 1,5 juta. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, anak ininya dia bukan, tapi maksudnya saya cuma di gereja aja. Berubah menjadi 2 juta sebulan, lalu kemudian naik jadi 3 juta, hampir dengan gaji saya. Ya. Lalu kemudian naik 3,5 juta. Saya mulai merasa nggak nyaman. Ada apa? Kenapa berkatnya begitu besar? Hingga akhirnya saya berdoa, Tuhan saya nggak nyaman dengan berkat ini Tuhan. Tolong. Akhirnya Tuhan buka jalan dan akhirnya saya bisa menyelesaikan itu. Dan apa yang menjadi mungkin kebanggaan orang, ya 3,5 juta tiap bulan, nggak ngapa-ngapain dapat ya. Tapi karena saya merasa bukan hal itu yang saya cari di dunia. Lalu saya kemudian orang itu hilang. Dan nggak ngasih apa lagi. Apakah saya kehilangan uang? Iya. Tapi apakah saya kehilangan sukacita? Enggak. Karena apa? Yang saya pandang adalah Tuhan. Apakah berkat yang lain akhirnya ditutup oleh Tuhan? Bukan. Kesaksian, orang yang rendah hati dan mengandalkan Tuhan tidak akan pernah kehilangan berkatnya. Bapak saya meninggal. Lalu kemudian ada acara 100 hari, ya kalau orang Jawa, 40, 100 dan 1000 hari. Masuk yang ke 100 hari, itu tiba-tiba ditelepon kakak, kita butuh dana sekian, dan kamu dapat jatah 3 juta, bayangkan. Nggak ada tabungan. Saya berdoa kepada Tuhan. Oke, tanggal sekian, nanti pasti Tuhan akan sediakan. 2 hari mau tanggal itu, ditelepon kakak. Udah belum? Ini mau belanja. Saya bilang, belum. Saya kan tanggal sekian janjinya. Pokoknya tanggal sekian ada. Lalu kemudian ditelepon lagi. 1 hari kurang, ditelepon lagi. Sudah ada belum? Belum ada. Hari H harus kirim. Itu belum ada duit. Coba bayangkan. Saya mulai gelisah. Aduh Tuhan, apa saya pinjem ya, ngutang ya. Tapi kan saya ngajari untuk tidak ngutang, gitu kan. Gimana ini Tuhan? Apa saya harus ngutang? Saya berdoa kepada Tuhan, bingung. Lalu kemudian ada telepon, SMS, WA masuk. Mas, mohon maaf. Sebenarnya saya dari kemarin-kemarin tuh pengen ngasih berkat ke Mas. Tapi saya malu. Karena nilainya sedikit. Tolong diambil di BCA nomornya begini-begini. Ketika saya tarik, nilainya 1 juta rupiah. 1 juta itu sedikit, banyak. Tapi orang itu katanya malu karena sedikit, itu banyak. Apalagi saya butuh mukjizat, ya. 1 juta kurang 2 juta dari mana? Ngutang kali ya Tuhan. Lumayan dapat 1 juta kurang 2 juta Tuhan. Keluar dari bank, dalam hati cek M-banking. Terus saya dalam hati gini, orang kalau butuh duit halu, pengennya mukjizat gitu kan. Halu, pengen mukjizat. Tapi dalam keparkiran terus gitu kan, cek M-banking. Terus enggak, orang kemarin udah bayaran kok, cek M-banking. Lalu kemudian dalam hati ketika saya masih ngelawan itu, dalam hati saya berkata seperti ini, kenapa susah hanya untuk cek M-banking saja? Enggak harus kemana-mana, hanya buka handphone, cek M-bankingnya. Pikir saya, ya udahlah, daripada nanti di jalan adu argumen dengan batin, ngeceklah sebelum keluar dari parkiran. Ketika saya buka, saya kaget, loh kok nambah? Kan kemarin udah dipakai bayar ini. Terus kemudian saya cek, berapa ya kira-kira? Tadi saldonya sekian, saya cek. Ketika saya cek, hasilnya 2 juta rupiah. Kebutuhan saya 3 juta. Siapa yang menyediakan itu? Mulut saya tidak pernah ngomong kepada orang lain, saya butuh uang 3 juta. Mulut saya nggak pernah ngomong ketika dapat 1 juta, lalu kemudian ada orang, saya butuh 2 juta, nggak pernah. Di hari yang sama muncul nilai yang saya butuhkan 3 juta. Kenapa? Karena dalam hidup saya memegang prinsip. Dalam segala aktivitas hidup saya, dalam segala pelayanan saya, di mana saya berada,
Saya selalu ingat pesan jemaat, jangan berubah, tetap rendah hati, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam dirimu. Jadi saya nggak tahu alasan kenapa mereka itu memberkati saya. Dan terakhir kemarin waktu saya pulang ke mana? Pulang ke Banyuwangi, sambang orang tua, tinggal ibu ya. Lalu kemudian ibu bilang, udah kamu tidur di dalam, aku tidur di sofa. Lalu kemudian saya tidur di dalam, saya ngecek gitu kan, di dalam kayak apa. Ternyata spring bednya itu tinggal apanya itu? Besinya. Lalu kemudian saya mikir, gini tuh dalam hati menangis, Tuhan, ibuku selama ini tidur dengan kondisi seperti ini. Saya ngecek, oh masih ada berkat cukup untuk belikan spring bed baru. Konsultasi dengan kakak bilang, nggak usah, itu spring bednya diganti, bawahnya kan masih kuat, cari yang busa. Saya pikir cuma 1,5 juta. Tapi ternyata 3 juta lagi. Coba pikir-pikir nih, cukup nggak ya? Cukup nggak ya? Untuk orang tua harus cukup. Akhirnya deal 3 juta. Kira kapan dikirim? Oke, disiapin selama 1 minggu. Sambil saya pulang ke Jakarta, itu saya kepikiran dan berdoa, Tuhan berkati. Saya pasti cukup, saya pasti cukup. Itu saya balik ke Jakarta tanggal 9, pas ulang tahun saya. Di dalam bus, saya nggak kepikiran karena saya sudah mendoakan. Tapi saya masih ingat 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta. Ketika saya lagi tiduran, ucapan banyak. Selamat ulang tahun, saya bacain semuanya, masuk 1. Selamat ulang tahun, ini untuk traktir teman, 500.000. Coba, lumayan, simpen dulu gitu kan. Lalu kemudian, diam lagi, masuk lagi. Selamat ulang tahun, saya sudah kirim untuk meraktir teman. Duh, kok meraktir teman semua? Lah untuk saya kapan? Kok ditraktirin semua temannya? Gitu kan? Terus kemudian masuk, saya cek besoknya ada 2 ngirim ya. Isinya sama untuk meraktir. Yang pertama 500 langsung dikirim. Lalu kemudian yang 2 ini dia nggak ngirim screenshotnya. Saya ngeceknya besok. Ketika saya cek, masing-masing 2 juta. Lalu kemudian kurang 500.000 dong. Saya langsung ingat kurang 500.000. Wah, ini berarti Tuhan yang sediakan. Hari Minggunya ngajar sekolah minggu, datanglah anak orang tua dari sekolah minggu. Kak Prapto, ada berkat gitu kan. Wih, seneng banget kalau udah ngomongnya ada berkat gitu ya. Lalu kemudian saya terima, pulang dong. Saya berdoa, saya buka. Keajaiban Allah, segala sesuatunya tercukupi, bahkan lebih 500.000. Akhirnya yang 500.000 benar-benar saya pakai ngeraktir teman. Karena apa? Kebutuhan ibu saya sudah tercukupi oleh Tuhan. Saya 0 rupiah keluarin duit untuk ibu saya. Siapa yang memelihara ibu saya? Tuhan. Karena apa? Saya belajar agar Tuhan dipermuliakan dalam hidup saya dan Tuhan yang memelihara kehidupan saya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mau hidup rendah hati, hidup seperti Yohanes yang fokusnya memuliakan Tuhan, orang yang ada di sekitar juga bisa digerakkan Tuhan untuk mendatangkan berkat, dan orang yang di luar Tuhan pun juga bisa belajar tentang kehidupan kita dan mengenal Yesus. Kemudian mereka juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Tergantung dari kita, apakah kita mau fokus kepada Tuhan, mau rendah hati. Saya paling benci orang Kristen kalau kemudian diomong-omong sama orang, lalu kemudian saya kasih pasal kamu ya, saya akan gugat kamu di pengadilan, saya tuntut pencemaran nama baik. Saya paling benci orang Kristen seperti itu. Karena apa? Melanggar firman Tuhan. Kasihilah musuhmu, ampunilah, dan sebagainya. Apalagi orang itu adalah orang pelayanan. Dari mana Tuhan akan dipermuliakan? Kalau kita dihina sedikit saja sudah main pasal. Kalau pasalnya pasal Alkitab, orang diberkati, terima Tuhan. Tapi kalau pasal masuk jeri besi, amit-amit dalam nama Yesus, janganlah kita sampai seperti itu. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Percayalah, kalau kita mau fokus kepada Tuhan Yesus, tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain, dan kita mau rendah hati, semua yang kita lakukan adalah demi nama Tuhan, Bapa di sorga akan selalu mengatur berkat pemeliharaannya atas kita semuanya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pengingat buat kita bahwa kita adalah duta Injil bagi kerajaan Tuhan. Mari kita berdoa.
Terpujilah namamu Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah firman dan kesaksian hamba yang sudah saya sampaikan ini, firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan dengan kesaksian, boleh menjadi penuntun dan kekuatan bagi kami semuanya yang ada di sini. Kiranya apa yang kami renungkan, kami baca, boleh menguatkan iman kami, dan membuat kami semakin memandang Engkau, fokus kepada Engkau, atas segala kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa, berkati kami semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan yang luar biasa, kena banget ya teman-teman ya. Jadi semangat jadi penjala manusia, penjala anak-anaknya Tuhan di kantor kita ya. Kita mulai dari kantor kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Petugas boleh bersiap-siap. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Mengajarkan kami untuk fokus sama Tuhan saja, di mana kami tidak akan pernah membandingkan diri kami dengan orang lain. Kami bahkan harus memiliki hati yang rendah seperti Kristus. Biarlah dalam percakapan kami, perkataan, pikiran, perasaan kami, semuanya itu mendatangkan kemuliaan dan banyak jiwa yang dimenangkan dari kehidupan kami. Dan kami tidak pernah fokus memikirkan berapa banyak jiwa yang harus kami menangkan, karena itu milik Tuhan. Tapi kami akan fokus untuk mengerjakannya sampai kami menutup mata. Terima kasih Bapa. Meresponi firman-Mu yang luar biasa pada siang hari ini, kami mau memberi yang terbaik. Ya Aba Bapa, ajarlah kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil kolekte dijalankan, kita akan melihat pengumuman dari pengurus PDMNC Center sebagai berikut. Yang pertama adalah doa pagi, dilakukan setiap Senin pukul 8 melalui Zoom. Untuk bisa mengetahui link Zoom-nya bisa menghubungi Bapak Pastor Stephen, kemudian juga Ibu Eva dengan nomor yang tertera. Mungkin mau di screenshot silakan ya, di foto nomornya, nanti ikut minta link Zoom-nya ya biar rame. Next, perayaan Ekaristi Jumat pertama tanggal 3 Februari 2023 akan dipersembahkan oleh Romo Ruswan Stefanus Wawan MSF di tempat ini. Kemudian ibadah Jumat minggu depan tanggal 10 Februari, bukan minggu depan, 2 minggu lagi, tanggal 10 Februari 2023, hamba Tuhan Pendeta Jacqueline Selose ya, oke. Di tempat ini, jadi jangan sampai nggak datang. Kita akan mendengarkan suara emasnya Ibu Pendeta Jacqueline sekalian ya. Next, demikian laporan kas dan persembahan. Seperti yang tertera, untuk saldo akhir dari kas PDMNC Center Rp358.148. Yang bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk melakukan diakonia di tempat ini, PDMNC Center setiap bulan melakukan pelayanan diakonia. Ya, jadi teman-teman kalau mau berpartisipasi, pengen ikut peran untuk bisa menjala jiwa dengan apa yang kita punya, mari bisa transfer di nomor rekening yang ada di sini. Ya, kalau kecepatan nanti bisa minta kepada pengurus. Ya, nah ini dia. Kami membutuhkan pemain musik dong, ya, untuk join di tempat ini. Pemain musiknya bisa pemain bass, gitar, drum, ya, karena kita sudah punya drum, jadi kita butuh banget. Bisa menghubungi Bu Sani. Ini nomor teleponnya atau tadi mana? Oh ya, ini Bu Sani. Ini Ibu Sani yang di depan, yang kasih tangan Bu Sani. Ya, Mas, itu yang di belakang udah senyum-senyum, ya, sampai keponakan saya. Nanti daftar ya di sini ya, oke? Oke. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Pendeta Prapto Raharjo, sahabat kami dalam ibadah-ibadah yang sering kita datang ya. Biarlah urapan Allah selalu bersama dengan Bapak.
dimanapun Bapak berada, banyak jiwa yang jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Ya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari saya mengundang kembali bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kembali katakan, hidupku. Biarlah pujian ini menggenapi kita untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang menggenapi firman Tuhan, menjalankan amanat agung, menjalan jiwa untuk memenangkan setiap orang. Tanda mujizat akan diberikan kepada kita pada siang hari ini. Mulut, perkataan kita, perbuatan kita akan sama seperti Kristus yang akan membawa kemuliaan. Setiap orang yang bersentuhan dengan kita akan melihat Kristus dan dimenangkan juga, karena Dia bersama dengan kita, di dalam kita, sebagai bukti kebesarannya di dalam hidup kita. Hidupku, amin, Yesus. Dengan kasih Kristus kami mengundang Bapak Pastor Stefan untuk bawa kita dalam doa, sekaligus akan ditutup doa kita oleh Bapak Pendeta Prapto Raharjo. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Okay, shalom everybody. Let's pray. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. It is a wonderful privilege, Lord. Even in the place where we work, Lord, we come to worship you, listen to your word as you speak to us. Thank you, Lord, for this awesome privilege, Lord. Father, we thank you for your word. Help us, Lord, to remember your words, put it in our heart, and the Holy Spirit will guide us, Lord, to walk in your according to your word. Thank you for each and everyone who is here, who has taken the time to come and worship you. Father, as we honor you, Lord, we know, Lord, you are the Father who loves us, and bless each one of us here, Lord. Thank you, Lord, for your word through Pastor Prapto. Lord, bless him, bless his family. I pray, Lord, you continue to anoint him. And Lord, I pray you expand him both materially, prosper him, Lord, spiritually, that many lives will be blessed and his family too will be blessed, Lord. Thank you and praise you, Lord Jesus. We pray for MNC Group. We pray, Lord, for our CEO and Executive Chairman, Bapak Haritano Sudibyo. Lord, thank you, Lord, giving us a leader who is innovative and full of inspiration. Thank you, Lord, you have given us an employer who has the fear of God in him, Lord. We know, Lord, the fear of God is the beginning of wisdom. Bless him, Lord, give him good health, anoint him, body, soul, and spirit. I pray, Lord, that you put a hedge around him, protect him from all evil. I pray, Lord, that only good advice comes to him and only good ideas come to him. Lord, continue to bless him, because many families depend on the decisions he make, Lord. Every family and employee of MNC Group, and also, Lord, every services that we provide will be a blessing to the people of Indonesia. I also pray, Lord, you bless Bu Liliana. I pray, Lord, your Holy Spirit continue to minister her and be an inspiration both in the family and also at work and everywhere, Lord. Father, we also pray for Bu Jessica and Jonathan. Bless them, Lord, as they start this new family. Bless her at work. New generation, oh Lord. I pray, Lord, that the new generation will continue to build and prosper MNC Group, Lord. Father, bless the whole family. I also pray, Lord, bless the BOD of MNC Group, every director, Lord, every decision maker. I pray, Lord, bless every unit, oh Lord, in MNC Group. I pray it will all be a blessing both for the people of Indonesia and also us working this place. I pray, Lord, every decision is pleasing to you, Lord. Lord, direct everyone, protect, Lord, from all corruption and contamination of the world. I pray, Lord,
that the business that we do, the services that we provide will be a blessing for the people working in the company and also for the people of Indonesia. Thank you, Lord, for PDMNC Center. Thank you, Lord. Bless our Ketua Pak Kris and all those who are Pembina and also all who are serving in a PDMNC Center. They also pray for PDKK and POWI. I pray, Lord, you bless wherever there is MNC group, wherever your people get together. I pray, Lord, your blessing and grace upon this company, Lord, that this company belongs to you and it will continue to be a testimony to your name, O Lord Jesus. Father, we also want to pray those who are sick and in difficulty, any employee, Lord, I pray you heal them, strengthen them. We also pray, Lord, for our Jakarta, bless Henry, the new governor. I pray, Lord, you bless the city. Continue, Lord. Thank you, Lord. This year we are protected by the floods, so Lord, we are protected. We pray for people in Aceh, very heavily floods, so Lord, we pray it will subside soon. And anywhere else, Lord, where there is flood, Lord, protect the people. Those who have lost their possessions, I pray, Lord, you replenish them, Lord. Bless also, Lord, our President, Bapak Jokowi, Vice President Maruf Amin, all the ministers, Bupati, Wali Kota, governors, and all the representatives of the people. Bless them, Lord. Thank you, Lord, for the peace in Indonesia. We see wars everywhere, famine everywhere. We see fighting, we see disturbances, we hear about shooting, but here we have peace, Lord. I pray, Lord, this peace is only because of you answered prayer, Lord. So help us to always be faithful in prayer, to seek your kingdom and your righteousness. And I pray, Lord, Indonesia will continue to prosper. Lord, we want to thank you for the past week, all your blessing for MNC Group. We pray, Lord, the coming week will be a blessing. And I pray, Lord Jesus, thank you, Lord. I believe most of us have received our wages. I pray, Lord, we give us wisdom, Lord, to be content with what we receive and also give glory and praise your name. We thank you and praise you. We pray in the name of Jesus. Amen. Pastor. Mari kita arahkan hati kita kepada Bapa di sorga. Terimalah berkat dari Yang Maha Kudus. Dari surga, Bapa di sorga melimpahkan berkat kasih sayangnya kepada kita. Sebagai anak yang telah menjadi penyelamat kita, Yesus senantiasa menjagai dan menjauhkan kita dari segala yang jahat. Roh yang hidup akan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin.